Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nusri Fadila dan teman saya. Dan nama saya Muhammad Akmal Nur Faiz. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dan mata pelajaran pengantar ekonomi yang mencakup 5 bab, yaitu bab 1 konsep dasar ekonomi dan masalah ekonomi, dan bab 2 permintaan, penawaran dan keseimbangan harga. Bab 3 elastisitas permintaan dan penawaran. Bab 4 teori perilaku konsumen, dan bab terakhir teori produksi dan biaya. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana kegiatan ekonomi terjadi, mulai dari masalah permintaan dan penawaran, perilaku konsumen dan mengambil keputusan, hingga bagaimana produsen mengelola biaya keuntungan maksimal. Yuk kita mulai pembelajaran kali ini dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Kita pahami bersama dasar-dasar ekonomi yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sejarah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yang sudah ada sejak manusia belajar memenuhi kebutuhan hidupnya. Tokoh-tokoh penting seperti Adam Smith dikenal sebagai ilmu ekonomi modern melalui bukunya The Wealth of Nation. Sejak itu, ekonomi berkembang untuk mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas. Yang kedua, pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Intinya, ekonomi membantu kita memilih karena kita tidak bisa memiliki semua yang kita inginkan. Yang ketiga, ruang lingkup ilmu ekonomi. Ada 2 ruang lingkup utama. Yang pertama, ekonomi mikro, membahas perilaku individu dan perusahaan. Dan yang kedua ada ekonomi makro, membahas ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, jenis ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif, menggambarkan keadaan ekonomi saat ini. 2, ekonomi teoritis, menjelaskan hubungan sebab akibat ekonomi. Yang ketiga, ekonomi terapan, menggunakan teori ekonomi untuk memecahkan masalah nyata. Dan yang kelima, perilaku kegiatan ekonomi. Ada 4 perilaku utama dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang keenam, tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan. Contohnya, memilih membeli barang yang berkualitas baik dengan harga terjangkau. Yang ketujuh, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Contohnya, membeli barang saat diskon untuk menghemat pengeluaran. Dan yang ke-8, motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi seperti motif untuk memenuhi kebutuhan, motif untuk mencari keuntungan, dan motif sosial seperti membantu orang lain. Yang ke-9, masalah ekonomi. Setiap manusia menghadapi masalah ekonomi utama. Yang ke-1, apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi.
Masalah ini muncul karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Nah, kesimpulan dari bab 1 adalah ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana manusia membuat pilihan terbaik dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Kita belajar tentang sejarah, perilaku, ekonomi, motif, prinsip, dan masalah ekonomi yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Dengan memahami konsep dasar ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengatur kebutuhan dan sumber daya. Oke, baik. Kali ini kita akan masuk ke bab 2 tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Bab ini sangat penting karena dari sini kita bisa tahu kenapa harga di pasar bisa naik dan turun, dan bagaimana keseimbangan harga bisa terjadi. Oke. Yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkatnya, harga tertentu, dan waktu tertentu. Contohnya, kalau harga cabai turun, orang akan beli lebih banyak cabai. Nah, di situ terjadi peningkatan permintaan. Yang kedua, hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Dan jika harga turun, jumlah barang yang akan diminta akan naik. Artinya, harga permintaan itu berbanding terbalik. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa hal. Harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera atau tren, harga barang, pengganti dan pelengkap, serta jumlah penduduk. Misalnya, saat tren minum kopi meningkat, permintaan kopi juga ikut menaik. Yang keempat, jenis-jenis permintaan. Jenis permintaan ada permintaan individu dan permintaan pasar, lalu permintaan efektif dan permintaan potensial. Kemampuan membeli, sedangkan permintaan potensial baru sebatas keinginan. Yang kelima, kurva permintaan. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang diminta. Bentuknya miring, dari kiri atas ke kanan bawah, menggambarkan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta. Yang keenam, pengertian kurva permintaan. Kalau pendapatan masyarakat naik atau selera berubah, kurva permintaan bisa bergeser. Bergeser ke kanan artinya permintaan naik, bergeser ke kiri artinya permintaan turun. Bagian ketujuh, permintaan perseorangan dan pasar. Permintaan perseorangan berasal dari satu individu, sedangkan permintaan pasar adalah gabungan dari seluruh permintaan individu yang ada di pasar. Yang ke-8, pengertian penawaran. Sekarang kita masuk ke penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Yang ke-9, hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Dan jika harga turun, penawaran menurun. Jadi hubungan antara harga dan penawaran itu searah. Yang ke-10, faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang, biaya produksi, teknologi tujuan,
teknologi, tujuan perusahaan, serta pajak dan subsidi dari pemerintah. Yang ke-11, kurva permintaan, kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, dan biasanya miring dari kiri bawah ke kanan atas. Yang ke-12, pergeseran kurva penawaran. Jika ada perubahan biaya produksi atau teknologi, kurva penawaran bisa bergeser ke kanan, artinya penawaran bertambah. Bergeser ke kiri artinya berkurang. Yang ke-13 adalah penawaran individu dan penawaran pasar. Sama seperti permintaan, penawaran juga bisa bersifat individu maupun pasar. Penawaran pasar adalah gabungan dari seluruh penawaran individu. Yang ke-14, pengertian harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga di mana jual barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran disebut titik keseimbangan. Yang ke-15, proses terbentuknya keseimbangan. Kalau harga terlalu tinggi, barang jadi menumpuk karena sedikit yang mau beli. Kalau harga terlalu rendah, barang jadi langka karena banyak yang mau beli. Nah, pada akhirnya pasar akan menyesuaikan sampai terbentuk harga keseimbangan. Yang ke-16 adalah peran pemerintah. Pemerintah juga berperan dalam pembentukan harga. Contohnya, pemerintah bisa menetapkan harga maksimum agar harga tidak terlalu mahal bagi konsumen, atau harga minuman agar produsen tidak rugi. Yang ke-17 adalah harga keseimbangan. Hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Kalau salah satunya berubah, maka harga keseimbangan juga ikut berubah. Kesimpulan dari bab ini, kita belajar bahwa permintaan dan penawaran adalah kekuatan yang utama yang menentukan harga di pasar. Dan permintaan naik jika harga turun, dan penawaran naik jika harga naik. Harga keseimbangan terjadi ketika keduanya bertemu. Dengan memahami konsep ini, kita jadi tahu kenapa harga di pasar bisa berubah-ubah dan bagaimana keseimbangan ekonomi bisa tercapai. Oke, baik semuanya, kali ini kita akan memasuki bab 2. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Bab ini sangat penting karena dari sini kita bisa tahu kenapa harga di pasar bisa naik dan turun, dan bagaimana keseimbangan harga bisa terjadi. Bagian 1, pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Contohnya, kalau harga cabai turun, orang akan beli lebih banyak cabai. Nah, di situ terjadi peningkatan permintaan. Bagian 2, hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi bab yang tadi Nuzrif sebutkan. Bab yang ketiga adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Di bab ini kita akan membahas bagaimana perubahan harga memenuhi jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Yuk teman-teman, kita mulai kelas hari ini. Baik, pengertian elastisitas. Elastisitas berarti kepekaan atau tingkat respon
dalam ekonomi elastisitas menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan jika harga berubah. Contohnya, kalau harga naik sedikit tapi orang langsung berhenti beli, artinya permintaan elastis. Tapi kalau harganya naik dan orang tetap beli, artinya tidak elastis. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke bab 3. Bab 3 diawali dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Di bab ini kita akan belajar bagaimana perubahan harga memenuhi jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Yuk kita simak. Yang poin satu adalah pengertian elastisitas. Jadi elastisitas itu adalah kepekaan atau tingkat respon dalam ekonomi. Elastisitas menunjukkan beberapa besar perubahan yang diminta atau ditawarkan jika harga berubah. Contohnya, kalau harga naik sedikit tapi orang langsung berhenti beli, itu artinya permintaan elastis ya teman-teman. Tapi kalau harga naik dan orang tetap beli, itu artinya tidak elastis. Kita masuk ke poin yang kedua adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu adalah bisa digambarkan dengan beberapa peka jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Contohnya adalah harga es. Ketika harga es krim naik sedikit, orang berhenti beli, itu artinya elastis. Dan contoh yang kedua adalah harga beras naik tapi orang tetap beli, itu artinya inelastis ya teman-teman. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya elastisitas permintaan itu adalah, yang pertama, ketersediaan barang pengganti, dan yang kedua adalah jenis barang-barang pokok seperti beras cenderung tidak elastis. Dan yang ketiga adalah tingkat pendapatan konsumen, dan yang keempat adalah selang waktu. Poin yang keempat itu adalah macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama itu adalah elastis sempurna. Sedikit perubahan harga, permintaan berubah drastis. Dan yang kedua adalah inelastis sempurna. Itu adalah harga berubah tapi jumlah permintaan tetap. Dan yang ketiga adalah unit elastis, perubahan harga dan permintaan sebanding. Dan yang keempat adalah elastis, itu perubahan harga kecil menjadi perubahan permintaan besar. Dan yang kelima itu adalah inelastis. Inelastis itu bisa digambarkan ketika perubahan harga besar menjadi perubahan permintaan kecil. Kita masuk ke koefisien elastis permintaan. Koefisien elastis menunjukkan besarnya perubahan permintaan terhadap perubahan harga. Rumusnya adalah EPI. EPI itu biasa disebut persentase perubahan jumlah yang diminta. Itu sama dengan persentase perubahan harga. Jika EPI lebih besar dari 1, itu permintaannya elastis. Jika EPI sebanding atau sama dengan 1, itu artinya unit elastis. Dan yang ketiga itu, jika EPI lebih kecil daripada 1, itu bisa disebut inelastis. Kita masuk ke elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menggambarkan beberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan ketika harga berubah. Contohnya itu adalah kalau harga naik dan produsen langsung meningkatkan produksi, penawaran itu bisa disebut penawaran elastis. Tapi kalau butuh waktu lama untuk menambah barang, penawaran tidak elastis. Ada 7 faktor yang mempengaruhi elastis penawaran. Faktor yang pertama itu adalah waktu produksi. Barang yang cepat dibuat itu biasa disebut lebih elastis. Dan yang kedua adalah memudahkan penyimpanan. Dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Dan yang keempat itu adalah biaya produksi. Macam-macam elastis penawaran.
Kita masuk ke poin yang ke-8. Itu adalah macam-macam elastis penawaran. Sama seperti permintaan, elastisitas penawaran juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah elastis sempurna, dan yang kedua adalah inelastis sempurna, dan yang ketiga adalah unit elastis, dan yang keempat adalah elastis, dan yang kelima adalah inelastis. Nah, itu dia teman-teman, dari pembahasan lengkap tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Sekarang kalian sudah tahu kan, tidak semua barang bereaksi sama terhadap perubahan harga. Dan terima kasih sudah belajar. Nah, itu dia teman-teman dari pembahasan lengkap tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu pelaku konsumen yang bisa langsung baik, kita masuk ke bab 4. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke bab 4, yaitu teori perilaku konsumen. Yuk kita pelajari bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dalam mengalokasikan pendapatannya untuk mendapatkan kepuasan maksimal dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Dan kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah cara seseorang memilih dan menggunakan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam ekonomi, konsumen dianggap sebagai rasional, artinya mereka selalu berusaha semaksimal mungkin dengan pendapatan yang terbatas. Contohnya, jika seseorang punya uang Rp100.000, ia akan membelanjakannya untuk barang-barang yang paling memberikan manfaat bagi dirinya. Itu adalah contohnya. Kita masuk ke poin yang kedua, adalah pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal menjelaskan bahwa kepuasan dapat diukur dengan angka atau satuan tertentu yang disebut util. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka kepuasan akan bertambah. Namun, penambahannya tidak selalu sama besar. Misalnya, kita nih makan 1 potong roti memberikan 20 util. Potongan yang kedua memberi 15 util, dan potongan yang ketiga hanya 10 util. Artinya, semakin banyak dikonsumsi, tambahan kepuasannya makin kecil. Inilah yang disebut hukum guna marginal yang menurun, biasa disebut law of diminishing marginal utility. Kita masuk ke poin yang ketiga, itu adalah pendekatan kurva indifferent. Berbeda dengan pendekatan kardinal, pendekatan ini tidak mengukur kepuasan dengan angka, melainkan melihat preferensi atau pilihan konsumen terhadap kombinasi barang yang memberi kepuasan yang sama. Kombinasi barang tersebut digambarkan dengan kurva indifferent. Semakin tinggi posisi kurva indifferent, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu pemaksimuman kepuasan konsumen. Konsumen akan mencapai kepuasan maksimum ketika garis anggaran atau budget line bersinggungan dengan kurva indifferent tertinggi. Artinya, dengan pendapatan yang dimiliki dan harga barang yang ada, konsumen memilih kombinasi barang yang paling memuaskan dirinya. Contohnya yaitu jika seseorang hanya bisa membeli 2 jenis barang seperti nasi dan lauk, maka titik optimal adalah ketika seseorang itu mendapatkan kombinasi dan lauk dan nasi yang membuatnya paling puas tanpa melebihi anggaran yang ada. Kita masuk ke poin yang kelima, itu adalah perubahan pendapatan dan harga. Perubahan pendapatan atau harga akan mempengaruhi pilihan konsumsi konsumen. Jika pendapatan meningkat, maka garis anggaran bergeser ke kanan, artinya konsumen bisa membeli lebih banyak barang. Atau sebaliknya, jika harga barang naik, maka garis anggaran akan bergeser ke dalam. Dan konsumen harus menyesuaikan
pilihannya agar tetap mendapatkan konsumen maksimum. Jadi kesimpulannya itu adalah dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa satu, konsumen selalu berusaha memaksimalkan kepuasan dari pendapatannya yang terbatas. Dan yang kedua itu adalah ada dua pendekatan utama dalam teori perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal atau kurva indifferent. Dan yang ketiga itu adalah kepuasan maksimum terjadi saat kurva indifferent bersinggungan dengan garis anggaran. Dan yang keempat itu adalah perubahan pendapatan dan harga akan mempengaruhi pilihan konsumsi dan tingkat kepuasan konsumen. Baik, itu dari saya bab 4. Kita lanjut ke bab 5, teori produksi dan biaya lengkap dengan narasi yang baik, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke bab 5, itu adalah teori produksi dan biaya. Kita akan membahas bagaimana perusahaan menghasilkan barang dan jasa, serta bagaimana biaya produksi mempengaruhi keputusan produksi. Produksi adalah proses mengubah faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna. Tujuan dari produksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Contohnya, seseorang pengrajin kayu menggunakan bahan baku berupa papan dan alat kerja untuk menghasilkan meja. Itu adalah proses produksi. Kita masuk ke macam-macam perusahaan. Ada beberapa macam perusahaan berdasarkan bentuk dan kepemilikannya nih teman-teman. Antara lain yaitu perusahaan perseorangan, dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Dan yang kedua adalah firma, itu biasa didirikan oleh 2 orang atau lebih yang bekerja sama. Dan yang ketiga adalah CV atau biasa disebut komanditer financier, yaitu persekutuan antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Dan yang keempat adalah PT atau biasa disebut perseroan terbatas yang kepemilikannya berdasarkan saham. Dan yang terakhir itu adalah koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan pertujuan untuk kesejahteraan bersama. Kita masuk ke fungsi produksi. Fungsi produksi menjelaskan hubungan antara jumlah input atau faktor produksi dengan jumlah output atau biasa jual hasil produksi. Secara sederhana ditulis sebagai Q sama dengan F, di mana Q adalah output dan L adalah tenaga kerja. Artinya hasil produksi tergantung pada kombinasi faktor-faktor yang digunakan. Ada 3 cara berproduksi nih teman-teman. Yang pertama itu adalah produksi primer, dan yang kedua adalah produksi sekunder, dan yang ketiga adalah produksi tersier. Produksi primer itu yaitu mengambil langsung dari alam, dan produksi sekunder itu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, dan produksi yang terakhir itu kegiatan jasa seperti transportasi dan perbankan. Kita masuk ke produksi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebagian faktor produksi bersifat tetap, artinya misalnya mesin dan gedung, sedangkan faktor lain bisa berubah seperti tenaga kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat diubah sesuai kebutuhan. Contohnya itu seperti dalam jangka pendek, pabrik hanya bisa menambah pekerja, tapi tidak bisa langsung menambah mesin. Namun dalam jangka panjang, perusahaan bisa menambah mesin, lahan, atau teknologi baru. Kita masuk ke kurva Isoquan atau biasa disebut Isoquan curve. Kurva Isoquan menggambarkan kombinasi 2 faktor produksi yang menghasilkan jumlah output yang sama. Bentuk kurva ini mirip dengan kurva indifferent pada konsumen. Semakin tinggi letak kurva Isoquan, semakin besar output yang dihasilkan. Contohnya, kombinasi antara tenaga kerja dan mesin yang berbeda bisa menghasilkan
jumlah produk yang sama efisiennya. Dan yang kita lanjut ke pengertian biaya atau cost. Biaya produksi adalah semua pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya ini meliputi biaya tetap atau biasa disebut fixed cost, yang seperti sewa gedung dan mesin, biaya variabel atau variable cost seperti upah, tenaga, dan bahan baku. Dan biaya terakhir adalah biaya total atau biasa disebut dengan total cost, yaitu penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya-biaya jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, biaya dibedakan menjadi tetap dan biaya variabel. Sedangkan dalam jangka panjang, semua biaya bersifat variabel. Karena perusahaan bisa mengubah semua faktor produksi, perusahaan selalu berusaha mencapai biaya maksimum agar bisa mempengaruhi keuntungan maksimal. Jadi kesimpulannya itu adalah produksi adalah proses mengubah input menjadi output yang bernilai guna. Dan yang poin yang kedua adalah tujuan utama produksi adalah memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Dan kesimpulan yang ketiga adalah ada 2 periode dalam produksi, jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir, biaya produksi terdiri dari biaya tetap, variabel, dan total, yang semuanya perlu dikelola agar efisien. Baik, itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Itu saja materi yang kita dapat sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga materinya berguna dan bermanfaat kepada teman-teman sekalinya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.